Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Udah hampir 3 bulan kayaknya kita hiatus dari ngupload video atau bikin video di channel kajian online. Dan insya Allah mungkin ke depan kita bakal hidupin lagi ini channel utama kita kajian online setelah hampir 3 bulan kita hiatus di sini. Nah, buat video yang pertama teman-teman semua ada informasi yang cukup menggemparkan dunia lantaran Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Putin, Presiden Putin ini menggagasi atau menginisiasi pembentukan kekuatan militer angkatan bersenjata resmi Palestina. Tentu negara-negara barat seperti Uni Eropa, Amerika Serikat dan juga Israel sangat-sangat terganggu dengan manuver atau langkah diplomasi politik militer dari Rusia ini lantaran ini setelah angkatan bersenjata Palestina terbentuk, tentu pengiriman senjata alutsista ke Palestina akan lebih mudah karena ini telah resmi menjadi salah satu perwakilan dari negara Palestina. Walaupun negara Palestina belum merdeka, tapi setidaknya salah satu poin penting dalam pengakuan negara merdeka yaitu memiliki angkatan bersenjata atau angkatan militer resmi sudah terpenuhi. Nah, informasi ini teman-teman semua kita dapat bahkan dari media-media barat. Jadi informasi yang menyebut Rusia akan mengirimkan jet-jet tempurnya melatih para pejuang-pejuang Palestina khususnya Hamas untuk bisa menjadi pilot jet tempur Su-35 Sukhoi dan juga mengirimkan persenjataan alutsista canggih ya ke Gaza atau ke tepi barat untuk melawan Palestina bukan datang dari media-media yang basisnya adalah media Islam ya, media-media Muslim, tapi malah datang dari media-media Eropa. Informasi ini bahkan telah banyak sekali diperbincangkan oleh berbagai pengamat-pengamat global, khususnya negara-negara barat, sejak Hamas melancarkan serangannya ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang lalu. Pada hari itu juga, Amerika, Uni Eropa, Israel, Ukraina bahkan telah menuding Rusia melakukan penyuplaian atau penyelundupan senjata-senjata untuk mendukung serangan mematikan yang dilakukan oleh para pejuang Palestina ke Israel. Informasi ini teman-teman salah satunya juga telah dirilis di media Indonesia, telah ditranslate ya, disunting di salah satu artikelnya yaitu di sindonews.com, ada juga di sini di tribunnews.com. Nah, kita bakal cek aja teman-teman semua informasinya biar informasi ini bisa tersampaikan lebih menyeluruh dan lebih kredibel. Yang pertama kita mau cek dulu ini di artikel di internationalsindonews.com yang berjudul artikelnya itu apakah Rusia mempersenjatai Hamas? Ini penjelasannya menyebutkan bahwa tuduhan Rusia mempersenjatai Hamas membuncah setelah kelompok perlawanan Palestina itu meluncurkan serangan spektakuler ke Israel pada 7 Oktober. Seketika perhatian dunia beralih dari perang Rusia-Ukraina ke konflik Timur Tengah. Ketika perang baru Israel-Hamas berkobar di Gaza, para pejabat Ukraina dan beberapa pengamat dengan cepat langsung menuduh Moskow ikut campur dan bahkan tuduhan yang lebih serius bahwa Rusia sengaja memasuk senjata kepada kelompok perlawanan Palestina tersebut. Mereka tentu saja tidak memberikan bukti atas tuduhan itu. Rusia tertarik untuk memicu perang di Timur Tengah sehingga sumber penderitaan dari penderitaan baru dapat merusak persatuan dunia, meningkatkan perselisihan dan kontradiktif, dan dengan demikian membantu Rusia menghancurkan kebebasan di Eropa, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat itu. Kami melihat para propagandis Rusia bergembira. Kami melihat teman-teman di Moskow, di Iran secara terbuka mendukung mereka yang menyerang Israel. Dan semua ini merupakan ancaman yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang dirasakan dunia saat ini. Perang dunia di masa lalu dimulai dengan agresi lokal. Kirill Bodanov, perwira tinggi intelijen Ukraina, menuduh bahwa Moskow mungkin telah memberi Hamas senjata-senjata canggih yang direbut dari Ukraina sebagai cara sempurna untuk menutupi sidik jari Rusia. Kita semua melihat dengan jelas
bahwa senjata trofi dari Ukraina memang telah diserahkan kepada kelompok Hamas. Kebanyakan adalah senjata infanteri, katanya kepada surat kabar Ukrainska Pravda pada 12 Oktober 2023 lalu. Namun beberapa ahli telah memperingatkan bahwa meskipun ada hubungan baik antara Rusia dan Hamas dan Iran, selama puluhan tahun tidak ada bukti nyata adanya pasokan senjata dari Rusia. Kami tidak melihat hal-hal yang utama, pernyataan dari militer Israel dan demonstrasi senjata Hamas yang mereka sita, kata Nikolai Makotin dari Universitas Bremen, Jerman, mengatakan kepada Al Jazeera. Sejauh ini tidak ada bukti adanya pasokan senjata secara langsung dalam jumlah besar dari Rusia ke Gaza, katanya. Kemungkinan besar isu-isu tersebut akan muncul setelah Israel menyelesaikan pembersihan Gaza. Namun baru setelah itu menjadi masuk akal untuk dibicarakannya. Sementara itu teman-teman, di artikel yang lain yaitu di Tribun News menyebutkan di artikelnya yang berjudul Hamas dituduh pakai senjata selundupan Iran, Rusia dan Korut diselundupkan via Mesir, menyebutkan bahwa militan Hamas juga dituduh menggunakan senjata selundupan dari berbagai negara, utamanya yaitu Cina, Rusia, Iran, dan juga Korea Utara. Sebuah laporan dari Associated Press mengatakan bahwa Hamas menggunakan senjata yang dipasok oleh sejumlah negara untuk berperang melawan Israel di Gaza. Senapan sniper di Iran, senapan serbu AK-47 dari Cina dan Rusia, granat peluncur roket buatan Korea Utara dan Bulgaria, serta roket anti-tank diam-diam dipasang dan digunakan di Gaza, kata Associated Press (AP) dalam laporan tersebut. Senjata-senjata tersebut diklaim merupakan hasil penyelundupan dan berhasil melewati blokade selama 17 tahun dengan tujuan penghentian penumpukan militer. Persenjataan tersebut juga terbukti mematikan, di mana para pejuang Hamas biasanya hanya dipersenjatai dengan apa yang dapat mereka bawa dan menggunakan taktik tabrak lari melawan keunggulan Israel dalam hal senjata dan juga teknologi. Kami mencari senjata kemana-mana, mencari dukungan politik, mencari dana, ujar Ghazi Ahmad, juru bicara Hamas dalam sebuah wawancara dengan AP baru-baru ini, sembari menolak untuk membahas secara spesifik siapa yang menyediakan senjata atau bagaimana mereka bisa masuk ke Gaza. Meskipun para ahli di bidang militer mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan tanda-tanda yang menunjukkan di mana sebagian besar senjata yang digunakan oleh pejuang Hamas diproduksi, mereka tidak dapat memberikan bukti apakah senjata tersebut disediakan secara langsung oleh pemerintah negara-negara tersebut atau dibeli di pasar gelap Timur Tengah yang memang saat ini tengah berkembang pesat. Sebagian besar senjata mereka berasal dari Rusia, Cina, Iran, atau juga Korea Utara. Dan senjata ini diproduksi di negara-negara bekas Pakta Warsawa. Juga ada di gudang senjata tersebut, kata N.R. Jensen Jones, pakar senjata militer yang merupakan direktur layanan penelitian persenjataan yang berbasis di Australia. Seorang pejabat militer Israel yang mengetahui persenjataan Hamas mengatakan kelompok tersebut menggunakan kombinasi persenjataan siap pakai yang diselundupkan, termasuk AK-47, RPG, dan rudal anti pesawat serta banyak koleksi senjata buatan dalam negeri. Ya teman-teman, dari artikel ini kita bisa melihat memang perang di Gaza, konflik Israel-Palestina ini bukan hanya konflik atas nama agama ya, tapi juga ini adalah perselisihan global antara gengnya Rusia melawan gengnya NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Di sini memang Rusia secara tidak langsung sangat diuntungkan dengan konflik Israel-Palestina lantaran mata dunia atau perhatian dunia ini memang langsung teralihkan ke konflik Israel-Gaza. Sehingga perang Ukraina ini memang agak dinomorduakan ya, agak sangat tertutup dengan berita-berita yang berseliweran di media-media internasional baik juga di Indonesia. Nah teman-teman semua, balik lagi ke rencana ya atau isu bahwa Hamas akan mendapatkan alutsista canggih dari Rusia. Mungkin sebagian teman-teman akan menganggap ini hanya sebuah isu, berita hoax atau sebuah informasi yang mengada-ngada. Tapi yakinlah teman-teman semua, suatu hari
Hamas akan mengendarai tank-tank tempur buatan Rusia atau Hamas juga mungkin bisa dan akan melakukan pembalasan seperti apa yang telah dilakukan Israel selama ini. Informasi ini tentu teman-teman masih simpang siur memang dan ini masih sebatas isu dan belum terjadi. Tapi langkah awalnya pembentukan angkatan bersenjata Palestina telah nyata dan telah terjadi pada tanggal 2 pada tanggal 2 Maret 2024. Kita tentu bakal tunggu update selanjutnya bagaimana langkah Rusia. Apakah Rusia berani mengirimkan senjata besar-besaran ke Hamas dan memulai konflik konflik regional baru yang mungkin bisa memicu perang dunia dan bahkan perang nuklir atau yang sering disebut perang Armageddon, perang kiamat. Itu aja teman-teman di video pertama kita di kajian online setelah hampir 3 bulan hiatus. Jangan lewatkan update menarik lainnya ke depannya di kajian online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Insya Allah kita bakal lanjut lagi di kajian online dan juga nanti di Supreme Detector. Untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.